Awal mula pertemuan dengan korban versi Agus Buntung. Agus Buntung mengaku bertemu dan berkenalan dengan mahasiswi itu di kampusnya awal Oktober tahun 2024. Agus Buntung mengenal sosok mahasiswi tersebut saat berada di teras Udayana. Saat itu, Agus meminta bantuan untuk mengantarkannya kembali ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar. Saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana, kata dia. Saat itu, mahasiswi yang baru dikenalnya tersebut justru mengajak Agus untuk naik motor dan membawa Agus Buntung ke sebuah penginapan. Keduanya masuk ke sebuah homestay di kota Mataram. Berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan kok muter 3 kali di Islamic Center. Tapi saya santai enggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu, imbuhnya. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini tapi enggak enak, saya diam aja. Terus muter, kok tiba-tiba sampailah di homestay enggak jauh dari Udayana, ucap Agus. Setelah masuk kamar, Agus Buntung mengaku semakin terkejut karena mahasiswi itu tiba-tiba melucuti pakaiannya. Saya kaget dia membuka baju, celana saya. Saya diam dengan kebingungan. Dia membuka juga bajunya. Agus, disuruh tidur di kasur gini, kata Agus. Saya ceritain setelah saya sampai homestay itu. Dia yang bayar, dia yang buka pintu. Terus tiba-tiba dia yang bukain baju dan celana saya, bebernya. Agus Buntung curiga mahasiswi hubungi temannya saat di kamar. Agus Buntung mengaku dirinya mulai curiga ketika perempuan itu mulai menghubungi temannya. Tapi yang membuat saya tahu kasus ini jebakan pas dia nelpon seseorang, di situ saya nggak berani mau ngomong apa. Saya merasa ini jebakan, karena ini kesana kemari saya dituduh, terangnya. Saya dituduh melakukan kekerasan seksual. Coba dipikirkan bagaimana saya melakukan kekerasan seksual sedangkan bapak ibu lihat sendiri, nggak punya tangan, didorong aja saya, atau jangan diantar saya, atau ditinggal aja saya, kata Agus Buntung dikutip Kompas.com. Agus mengklaim dirinya takut melakukan perlawanan karena posisinya dalam keadaan tidak berbusana. Nggak ada diancam sama perempuan secara fisik, saya diam saja selama di dalam homestay. Saya takut buat teriak karena sudah telanjang, saya yang malu kalau saya teriak, tandasnya. Tepis tuduhan memperkosa mahasiswi. Agus menepis tuduhan perkosaan tersebut sambil memperlihatkan kondisinya yang memprihatinkan. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja sangat terbatas. Tapi dia tak menampik telah melakukan hubungan badan dengan mahasiswi PTN tersebut, namun itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan? Saya tidak bisa benar-benar membuka celana dan buka baju, kata dia. Seperti bapak lihat saya masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat orang tua, baju juga masih dibukain sama orang tua, semuanya. Untuk kencing buang air besar masih dibukain orang tua, kata Agus Buntung. Agus mengklaim dengan kondisinya yang serba terbatas tak mungkin baginya untuk melakukan pemerkosaan. Jikapun itu dia lakukan, korban juga bisa dengan mudah melawan. Apa daya saya yang dituduhkan memperkosa orang atau kekerasan seksual, bagaimana cara saya? Kalau itu terjadi bisa melawan, bisa mendorong, katanya. Agus Buntung minta bertemu Presiden Prabowo. Agus meminta kepada seluruh masyarakat untuk membantu dirinya memperoleh keadilan. Agus Buntung juga mengadu kepada Presiden Prabowo Subianto agar membantunya mendapatkan keadilan. Dia bilang ingin bertemu Prabowo Subianto sekaligus ingin memberikan karya seninya dan menunjukkan bermain gamelan. Agus ingin Presiden Prabowo bangga dengan kemampuannya di tengah keterbatasan. Kenapa bisa begini? Saya mohon untuk masyarakat se-Indonesia bisa membantu saya biar bisa seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya, pungkasnya. Polisi sebut pria tanpa 2 tangan manfaatkan kondisinya untuk ruda paksa korban, beraksi pakai kaki. Iwas alias Agus Buntung,
21, pemuda tanpa dua tangan ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Pemuda disabilitas asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu merupakan mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penetapan tersangka terhadap Agus setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa itu karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, lanjut Syarif, aksi itu diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Tindakan tersebut meningkat pada tindakan menyetubuhi, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima tribunlombok.com, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Syarif menerangkan, kondisi Agus yang tanpa dua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Lanjutnya, Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Tersangka memanfaatkan kerentanan yang berulang, sehingga timbul opini tidak mungkin disabilitas melakukan kekerasan seksual, ungkapnya. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, kata Syarif, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka itu juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Syarif menyebut, ditemukan 2 luka lecet di kelamin korban akibat benda tumpul. Ini bisa disebabkan oleh alat kelamin atau yang lainnya. Namun, tidak ditemukan adanya luka robek lama atau baru di selaput darah, terangnya. Kendati demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Agus. Adapun alasannya lantaran Agus kooperatif dalam memberikan keterangan. Agus dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Viral di media sosial. Kasus ini menjadi viral di media sosial karena kondisi Agus sebagai penyandang tunadaksa. Warganet menganggap dengan kondisi itu, Agus tak mungkin melakukan tindakan asusila. Sementara itu, pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas dibantu sang ibunda. Agus pun menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini, saya masih dimandiin orang tua. Buang air dibukakan orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, ujar Agus dalam video yang beredar. Dengan keterbatasannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, terangnya.